wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novia Rumagibinanti dengan NIM 1448 2012 5043. Saya dari program studi farmasi semester 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristiani Luciani Anggini Maran dengan NIM 1448 2012 5052. Program studi farmasi semester 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mutia Kaitam dengan NIM 1448 2012 5042. Saya dari program studi farmasi semester 2. Jadi teman-teman, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak asasi manusia dalam bidang kesehatan, terkhususnya bidang farmasi. Tahu nggak sih teman-teman, setiap orang punya hak yang sama untuk hidup sehat dan mendapatkan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lalu, apa peran kita sebagai calon apoteker? Yuk, simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. NIM saya 1448 2012 5042. Saya dari program studi farmasi Fakultas Baik. Di sini ada narasumber saya yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi, kalian mau tahu? Mari kita lanjut ke memperkenalkan diri narasumber saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Amorway. Pekerjaan saya sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Solo, tepatnya di unit instalasi gawat darurat. Wow, bagaimana narasumber saya sangat menarik ya teman-teman. Nggak kalah ganteng, terus sebagai apa, Pak? Perawat ya? Wow, luar biasa, amazing. Jadi di sini saya cuma ada satu pertanyaan saja, Pak. Tidak banyak-banyak. Jadi di sini pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat Bapak peran tenaga farmasi dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses obat yang aman, bermutu, dan terjangkau? Izin saya menjawab ya. Obat yang aman, terjangkau, dan bermutu pastinya ada di sekitar kita, seperti fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat 1, ada fasilitas kesehatan tingkat 2. Fasilitas tingkat 1 itu biasanya di puskesmas. Itu obat-obat yang ditanggung oleh BPJS, itu obat-obat biasanya obat generik. Kalau obat paten biasanya kita cari di luar apotek yang tidak termasuk dalam BPJS. Di rumah sakit pun hal yang sama. Vaskes tingkat 2. Kalau di rumah sakit, karena ada obat suntik dan obat yang lain-lain. Jadi kalau misalkan lebih lengkapnya di rumah sakit atau apotek nih Pak? Yang pastinya kan di rumah sakit pasti ada apotek di situ. Nah, di apotek itu biasanya ada stok obat yang masuk, ada permintaan dokter, obat-obat yang kosong pasti di stok di dalam gedung, di dalam apotek yang gudang farmasi. Gudang farmasi tentunya ya. Cukup atau ada lagi yang Bapak mau tambahkan? Cukup lah. Ya sudah. Baik teman-teman, itu pendapat dari Bapak siapa Bapak? Walidah Lanwarway. Sorry ya teman-teman. Jadi itu saja sekilasnya untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya dari program farmasi semester 2. Di sini saya bersama narasumber saya. Perkenalkan, saya juga dari program farmasi, saya dari semester 2. Baik kakak, saya ingin bertanya, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki farmasi agar tidak melanggar pasien? Saat
Setiawan dari program studi farmasi semester 2. Izin kakak untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Latif Aulia Setiawan dari semester 4. Oke, terima kasih kak. Jadi kakak izin mau bertanya, menurut kakak ini apa sih pengertian dari HAM? Kalau menurut saya, HAM itu adalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sudah didapatkan setiap manusia itu dari lahir, kayak hak untuk sehat, hak untuk bebas beragama, dan hak untuk bebas memilih pendapatnya masing-masing. Baik kak, nah pertanyaan yang berikutnya, apa saran untuk mahasiswa farmasi agar bisa berperan dalam menegakkan HAM di bidang kesehatan, terkhususnya di obat-obatan? Kalau sarannya di mahasiswa farmasi itu memberikan informasi obat yang tepat gitu, agar pasien itu nggak salah dalam memilih obat. Kayak misalnya dia sakitnya cuma demam, tapi dia minumnya tuh yang ada obat sakit batuknya gitu. Terus ada juga tidak membeda-bedakan pasien. Kita tuh nggak boleh membeda-bedakan pasien karena bukan dari hartanya gitu. Kayak misalnya dia kaya, jadi kita mendahulukan dia untuk dilayani lebih dulu, itu nggak boleh. Kita harus menyamaratakan hak orang untuk berobat. Terus kita juga harus mendukung obat yang aman dan terjangkau. Kita nggak boleh mempengaruhi orang untuk membeli obat yang lebih mahal, dan kita dengan embel-embel itu jauh lebih sehat. Itu nggak boleh. Kita harus sesuaikan dengan finansialnya dia dan kebutuhannya dia. Kita harus menggunakan obat dengan bijak. Kita nggak boleh salah dalam menentukan dosis, karena itu dapat berbahaya untuk depannya. Terus kita juga harus banyak untuk mengikuti kegiatan sosial, kayak contohnya di Simakan itu kemarin ada sosialisasi di kampung Warman itu kemarin tentang penyimpanan obat. Kita tuh harus menyimpan obat di tempat yang tidak boleh terkandung dalam logam atau kondisi, karena dapat mengalami efek samping dari obat tersebut. Ini kita dapat bawah. Oke, baik, terima kasih kak untuk kesempatan dan waktunya. Baik, di sini saya bersama narasumber Bapak Ibu Pemerintah Joy Berbahan. Saya profesor sosial dari Farmasi mahasiswa sederhana. Baik, di sini saya sendiri perkenalkan nama saya Isyani Usia Pembimbingan dari program studi farmasi semester 2. Kakak izin mau bertanya nih, selama kuliah menurut kakak apakah pernah melihat situasi di mana pasien belum terpenuhi dalam pelayanan farmasi? Saya selama kuliah ini memang ada beberapa kondisi di mana hak pasien itu belum sepenuhnya terpenuhi, karena di salah satu apotek yang saya lihat juga itu pasien itu dikasih obat tapi tanpa penjelasan mengenai obat tersebut, misalnya efek samping obat tersebut ataupun cara minumnya. Bagaimana proses pasien itu akan diminta terkait obatnya. Kemudian